Perkenalkan, nama saya Kezia Fernanda Malik dengan NIM 2311522010. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu visualisasi data dari kelompok kami, yaitu kelompok 10. Di visualisasi ini, yang saya pilih adalah terkait dengan visualisasi jumlah pemesanan berdasarkan segmen pasar dan bulan pada tahun 2017. Di sini kami menggunakan multiple line chart untuk melihat tren berdasarkan waktu terkait dengan bagaimana pemesanan dari berbagai segmen pasar. Di sini kita bisa lihat ada informasi mengenai segmen pasar yang dimaksud tergolong terhadap 5 kategori, yaitu yang pertama adalah aviation. Aviation ini yang berwarna biru, ini merupakan pemesanan yang dilakukan oleh industri penerbangan. Contoh itu seperti penumpang pesawat ataupun hotel terkait dengan penerbangan. Yang kedua itu adalah complementary yang berwarna oranye, itu di sini itu menandakan pemesanan ini disertai dengan penawaran tambahan seperti tiket tour ataupun fasilitas lainnya sebagai pelengkap. Yang ketiga itu adalah corporate yang berwarna hijau, itu di sini itu terkait dengan pemesanan untuk perjalanan-perjalanan bisnis yang biasa dilakukan oleh industri perkantoran. Keempat itu adalah offline, itu garis berwarna merah. Ini yaitu pemesanan yang dilakukan secara offline oleh customer yang secara langsung datang ke hotel. Dan yang kelima itu secara online, itu melalui WhatsApp atau melalui platform-platform digital web hotel itu sendiri gitu. Jadi berdasarkan visualisasi data ini yang dapat kita lihat, yang pertama adalah kita bisa melihat bahwa segmen pasar online itu memegang jumlah pemesanan terbesar di antara berbagai segmen pasar lainnya. Bisa kita lihat jumlah pemesanannya bahkan dapat menyentuh hampir 2.000 di tahun 2017 itu. Yang kedua diikuti oleh pemesanan dengan segmen pasar offline, yang ketiga corporate, yang keempat complementary, dan yang terakhir adalah aviation. Berdasarkan grafik ini, kita juga bisa melihat bahwa terjadinya peningkatan secara fluktuatif dari segmen pasar online saat melakukan pemesanan, yang meningkatnya itu mulai dari bulan Agustus hingga puncak fluktuasinya itu pada bulan November. Dan ini juga memiliki pola yang sama dengan segmen pasar offline. Dia sama-sama meningkat walaupun tidak sebanyak yang online. Dan bisa juga kita lihat terjadi juga fluktuasi penurunan yang sangat drastis mulai dari bulan November hingga ke bulan Desember, baik online maupun offline. Dari sini kita bisa melihat bahwa customer hotel itu banyak melakukan pemesanan secara online karena bisa disebabkan karena mudahnya melakukan transaksi melalui telepon ataupun melalui tekan-tekan tombol saja dibandingkan offline yang harus datang langsung secara offline ke kantor tersebut. Dan bisa kita lihat puncaknya itu ada di bulan November. Biasanya ini dipengaruhi oleh pihak hotel mungkin melakukan banyak promo-promo menarik, mungkin bisa di platform online ataupun secara offline. Namun bisa kita lihat juga bahwa bukan hanya karena mudah, tetapi juga bisa disebabkan oleh banyaknya promo di platform-platform digital pemesanan tiket gitu. Di bulan Desember itu terjadi penurunan drastis atau puncak penurunan eh, pemes- pemesanannya gitu. Kenapa bisa terjadi begitu? Itu bisa saja disebabkan karena bulan Desember itu merupakan bulannya untuk cuti yang panjang akhir tahun, sehingga pihak hotel itu melakukan banyak peningkatan terhadap pembuatan harga tiket hotel. Customer mungkin akan memilih yang lebih murah gitu. Kita juga bisa melihat bahwa di sini, di bagian ini tidak ada pola yang terlalu signifikan karena semuanya itu tidak ada peningkatan atau penurunan yang secara drastis. Mungkin bisa disebabkan karena aviation baik itu juga complementary ataupun dengan corporate, promo-promo pun tidak menentukan pihak ini nih akan melakukan peningkatan gitu. Jadi dari bulan Agustus hingga Desember, puncak peningkatannya ada di bulan November dan penurunannya itu ada di bulan Desember. Nah, dari grafik ini juga kita bisa menganalisis terutama pihak hotel bisa melakukan peningkatan lebih lanjut terhadap pengoptimalan segmen pasar online agar tetap selalu meningkat dan tidak mengalami penurunan dengan cara mungkin mereka bisa melakukan peningkatan terhadap promo-promo ataupun pengoptimalan aplikasi dengan baik gitu. Dan begitu juga untuk offline karena tidak menutup kemungkinan banyak juga customer yang membutuhkan hotel secara offline langsung ke toko. Dan terkait dengan aviation, corporate dan juga complementary, pihak hotel bisa ke depannya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan, mungkin menambah promo atau menawarkan atau melakukan kerjasama kepada pihak-pihak perkantoran ataupun pihak-pihak penerbangan. Ini bisa menambahkan value juga, value pemesanan bagi pihak hotel gitu supaya meningkat. Dan kita bisa juga lihat di tahun 2018 itu sama saja, di bulan November itu meningkat dan di bulan Desember sudah mulai menurun. Ini mungkin bisa menjadi perhatian lagi bagi pihak hotel bahwa bisa saja harga yang ditetapkan untuk di bulan akhir tahun itu cukup cukup tinggi yang akan menyebabkan segmen pasar
menjadi lebih kurang menarik, dan ini bisa memotivasi pihak kota untuk membuat strategi promosi dan juga strategi pemasaran yang menjadi lebih baik lagi gitu. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasbi dengan BP 2311522032. Salah satu anggota dari kelompok 10, tugas besar analisis visualisasi data. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan 8 ditambah penjelasan satu visualisasi terbaik yang telah saya buat. Di sini saya membuat ada total 8 visualisasi. Pertama itu ada analisis harga rata-rata berdasarkan jumlah pengunjung khusus dalam bentuk box plot. Hanya ada jumlah pemesanan berdasarkan rencana makanan dan tipe kamar dengan clustering bar chart. Selanjutnya adalah distribusi lead time untuk pemesanan dibatalkan tidak dibatalkan dengan stack bar chart dan histogramnya. Setelah itu ada visualisasi 3D dari stack bar chart terkait perbandingan jumlah pemesanan dibatalkan dan tidak dibatalkan per bulan di tahun 2017 dan 2018. Setelah itu ada stack bar chart lagi terkait presentasi tamu berulang berdasarkan segmentasi pasarnya. Lalu ada line chart dengan tingkat pembatalan berdasarkan waktu tunggu. Lalu ada pengaruh jumlah malam menginap terhadap harga kamar. Ini dalam bentuk scatter plot. Nah, yang terakhir ada sunburst chart. Sunburst chart ini akan membahas terkait distribusi jumlah tamu dewasa dan anak-anak di setiap jenis kamarnya. Saya memilih visualisasi terbaik, yaitu sunburst chart ini. Kenapa? Karena sunburst chart ini menampilkan informasi yang cukup banyak dan sangat informatif. Seperti yang kita lihat di sini, sunburst chart itu mirip dengan pie chart, di mana ada lingkaran dan masing-masingnya dibagi berdasarkan segmentasi atau presentasinya masing-masing. Pada sunburst chart ini memiliki beberapa informasi penting, yaitu menunjukkan seberapa pengaruh jumlah tamu dewasa dan anak di setiap kamarnya, persebaran dari setiap tamu dewasa dan anak-anak di setiap jenis kamar. Jadi di dataset yang kami gunakan, yaitu dataset Hotel CSV yang kami dapat dari Kaggle, itu kami menemukan ada 7 room type atau tipe jenis kamarnya. Yang di sini didominasi oleh kamar jenis 1, lalu disusul dengan kamar jenis 4, dan ketiganya adalah kamar jenis 6. Lalu dilanjutkan dengan kamar-kamar berikutnya sampai kamar terakhir. Di sini pada visualisasi ini menampilkan informasi yang cukup banyak, itu terkait berapa jumlah tamu per tiap kamarnya, lalu berapa jumlah tamu dewasa per tiap kamarnya, dan berapa jumlah tamu anak-anak per tiap kamarnya. Apakah jumlah tamu orang dewasa menentukan berpengaruh besar terhadap jumlah tamu anak-anak. Di sini ada jika kita tekan salah satu dari jenis warna ini atau jenis kamar ini, maka akan menunjukkan seberapa besar perbandingan dari si tamu orang dewasa dan tamu anak-anak. Jika kita lihat tamu dewasa sekitar 49.000 orang dan tamu anak-anak hanya sekitar 1.300. Tapi jika ditotalkan mereka akan berjumlah 51.000, yang mana itu sangat mendominasi dibanding jenis kamar lainnya. Jika kita lihat di kamar tipe 4, di sini juga perbandingannya cukup jauh, yaitu ada 13.000 untuk orang dewasa dan hanya 200 untuk anak-anak. Jadi 13.000 dari 13.511 orang yang memilih kamar tipe 4, hanya 231 yang anak-anak. Kesimpulan itu kita bisa dapat di setiap tipe kamarnya. Bahkan di sini ada yang satu tipe kamar tipe 3 itu tidak ada anak-anak sama sekali, hanya ada tamu dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan tamu dewasa itu tidak selalu berpengaruh besar terhadap keberadaan tamu anak-anak.
Mungkin dari hotel ini dia lebih menggait kepada orang-orang dewasa yang habis bekerja atau yang pasangan yang belum punya anak atau orang-orang bisnis atau korporat yang sedang memilih tempat untuk beristirahat sehari 2 hari. Tapi juga ada kamar yang perbandingannya cukup setara. Nah, ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak hotel untuk mempertegas atau meningkatkan jangkauan dari target pasarnya untuk menjangkau keluarga-keluarga yang mempunyai anak sehingga jangkauan dari hotel ini menjadi jauh lebih luas lagi dibanding hanya menargetkan orang-orang korporat atau orang-orang pasangan yang belum punya anak. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan terkait distribusi jumlah terkait visualisasi Sunburst Chart yang membahas distribusi jumlah tamu dewasa dan anak di setiap jenis kamarnya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Tahira Meldian dengan NIM 231152006. Saya merupakan anggota kelompok dari kelompok 10 tugas besar analisis visualisasi data. Pada tugas besar ini, kelompok kami mengambil judul yaitu analisis visualisasi data menggunakan Python pada dataset hotel booking. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari grafik yang telah saya buat yaitu perbandingan jumlah pemesanan dan total pendapatan per bulannya. Di sini saya menggunakan kombinasi grafik antara bar chart dengan line chart. Di sini dapat dilihat yaitu bar chart yang berwarna pink menunjukkan jumlah pemesanan dengan total di atasnya dan garis berwarna biru ini menunjukkan total pendapatan dengan total pendapatan di setiap titiknya. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai grafik ini. Dimulai dari bulan pertama, yaitu hotel meraih pendapatan di $73.945 dengan jumlah pemesanan 950. Ini merupakan awal yang baik bagi hotel untuk eh, eh, periode ke depannya dan juga bisa menjadi baseline untuk perbandingan bulan-bulan ke depannya juga. Terus di bulan kedua, ketiga, dan keempat ini terjadi peningkatan yang cukup konsisten. Dapat dilihat dari total pendapatan yang terus meningkat dan jumlah pemesanan yang juga meningkat. Namun di bulan kelima ini terjadinya penurunan jumlah pemesanan. Tetapi walaupun jumlah pemesanannya ini menurun, total pendapatan ini tetap naik dari bulan sebelumnya. Hal ini bisa saja disebabkan karena harga rata-rata kamar yang lebih tinggi per pesanan. Misalnya maksudnya itu di bulan 5 ini rata-rata eh, pemesanan pemesanan itu dilakukan di harga kamar yang relatif lebih tinggi. Selanjutnya di bulan ke-6 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu meraih total pendapatan $209.413. Ini bisa disebut sebagai periode puncak tengah semester. Eh, Hal ini bisa saja disebabkan karena pada bulan ke-6 ini merupakan periode cuti tengah semester atau cuti tengah, ah, maaf, yaitu adalah periode cuti tengah tahun, gitu atau libur semester, sehingga dapat dilihat total pendapatan dan jumlah pemesanannya ini meningkat. Namun di bulan ketujuh ini terjadi lagi penurunan karena bisa saja disebabkan di bulan ketujuh ini sudah berakhirnya atau sudah selesainya cuti eh, pertengahan tahun atau libur semester sudah usai. Dan untuk di bulan ke-8 dan 9 dan 10 ini terjadi peningkatan baik jumlah pemesanan dan total pendapatan secara signifikan. Bisa disebutkan bahwa bulan ke-9 dan ke-10 ini merupakan periode puncak dengan puncak tertingginya yaitu di bulan ke-10 meraih menepati eh, 349.092 dolar dengan jumlah pemesanan 3.437.
Ini bisa saja disebabkan sebagai disebut dengan periode menjelang akhir tahun. Mungkin terdapat berbagai promo. Terus eh, sayangnya di bulan ke-11 ini terjadinya fluktuasi. Setelah peningkatan yang sangat tinggi ini terjadinya fluktuasi di bulan ke-11. Itu penurunannya itu sangat tajam. Dilihat di sini yaitu ada total pendapatan ini 188.254 dolar. Eh, Namun di sini dilihat total jumlah pemesannya ini tidak terlalu rendah dibandingkan dengan di bulan ketujuh yang hanya 1.606. Namun total pendapatannya ini tidak eh, memiliki selisih yang tidak cukup jauh. Hal ini bisa saja karena terlalu besarnya diskon-diskon akhir tahun atau promo-promo sehingga total pendapatannya ini relatif rendah walaupun memiliki jumlah pemesanan yang cukup tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelum periode puncak yaitu ada 1.606, 1.912. Selanjutnya di akhir bulan ini terjadinya pemulihan yaitu peningkatan total pendapatan kembali dengan total 230.326. Hal ini menunjukkan adanya masa pemulihan yang menunjukkan kemampuan bisnis hotel untuk bangkit kembali setelah penurunan penurunan yang signifikan di sebulan sebelumnya. Eh, Hal ini menjadi sinyal positif dan fondasi yang kuat untuk memasuki tahun-tahun berikutnya dengan eh, strategi seperti pemasaran operasional hotel yang lebih matang. Sekian dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdul Hakim Aziz dari kelompok 10 kelas analisis visualisasi data. Kali ini saya akan menjelaskan grafik rata-rata harga kamar per bulan berdasarkan kelompok waktu tunggu. Bisa kita lihat pada grafik ini. Grafik ini menunjukkan rata-rata harga kamar hotel per bulan dan dibedakan berdasarkan kelompok waktu tunggu sebelum seseorang memesan kamar tersebut. Di sini ada 4 waktu tunggu, yaitu kelompok yang pertama 0 sampai 30 jam, kelompok kedua itu 31 sampai 90 jam, dan kelompok kelompok ketiga 91 sampai 180 jam, dan kelompok terakhir itu lebih dari 180 jam. Sekilas, grafik ini menggunakan sumbu horizontal untuk menunjukkan bulan dalam setahun, mulai dari Januari sampai bulan Desember. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan rata-rata harga kamar dalam euro. Setiap garis berwarna mewakili satu kelompok waktu tunggu. Kita bisa melihat bagaimana harga kamar berubah tiap bulan untuk masing-masing kelompok pemesanan. Ada beberapa pola yang mencolok pada grafik ini. Yang pertama ada pola musiman. Harga kamar secara umum naik drastis pada bulan Mei, Juni, Juli, dan Agustus, lalu mulai turun lagi setelah bulan September. Misalnya kelompok 31 sampai 90 jam mencapai puncak harga tertinggi di bulan Agustus, yaitu sekitar 125 euro per malam. Ini menunjukkan bahwa musim panas adalah waktu yang sangat sibuk bagi hotel, mungkin karena banyak orang bepergian saat libur musim panas. Kedua, dari awal tahun hingga pertengahan terlihat bahwa semakin singkat waktu tunggu semakin mahal harga kamar. Contohnya, pada bulan Juni, kelompok 0 sampai 30 jam dikenai harga sekitar 113 euro. Sedangkan kelompok lebih dari 180 jam hanya 91 euro. Artinya, selisih mereka lebih dari 20 euro untuk kamar yang sama, hanya karena beda waktu pemesanan. Oh, kita juga bisa menganalisis kelompok waktu tunggu. Kelompok 0 sampai 30 jam bisa bilang orang memesan untuk mendadak. Garis biru tua ini hampir selalu berada di atas. Ini wajar karena biasanya kalau kita pesan hotel dalam waktu kurang dari 1 hari, pilihannya terbatas dan hotel bisa menaikkan harga karena mendesaknya kebutuhan. Kelompok 31 sampai 90 jam dan 91 sampai 180 jam
masih lebih murah dari pemesanan mendadak. Ini mungkin mewakili orang-orang yang cukup fleksibel, tapi tetap memperhatikan anggaran. Kelompok lebih dari 180 jam telah memesan dari jauh-jauh hari. Ini menegaskan bahwa pesan lebih awal berarti harga lebih murah. Namun ada pengecualian yang menarik, yaitu pada bulan Desember. Pada bulan Desember, untuk kelompok 100 lebih dari 180 jam, harga rata-rata justru naik tajam dibanding bulan sebelumnya. Padahal logikanya pesan jauh-jauh hari harusnya lebih murah. Ke, hal ini hal ini mungkin karena libur akhir tahun, di mana permintaan sangat tinggi. Jadi meskipun orang sudah pesan dari jauh-jauh hari, harga tetap naik karena persaingan antar pemesan juga tinggi. Sementara itu kelompok kelompok 0 sampai 30 jam justru tidak naik banyak, kemungkinan karena ketersediaan kamar sudah sangat terbatas. Kesimpulan dari presentasi kayak saya kali ini, yang pertama, harga kamar sangat dipengaruhi oleh waktu tunggu dan musim. Yang kedua, pemesanan yang terlalu mendesak cenderung lebih mahal. Dan yang ketiga, pemesanan lebih awal umumnya lebih murah, kecuali pada periode musim liburan seperti bulan Desember. Bagi pemesan bisa menjadi panduan untuk merencanakan perjalanan lebih awal. Sedangkan bagi pengelola hotel, informasi sangat penting untuk mengatur strategi harga agar bisa menyesuaikan penawaran dengan waktu dan perilaku pelanggan. Sekian dari presentasi saya. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.